Ternyata mereka bahas juga istilahnya sama, mudirah. Ya, proses 40 hari ketiga, 120 hari. Artinya 4 bulan. Sudah berbentuk daging keratan kecil, sudah mulai ada bentuk, ya kan? Tsumma yursalu ilaihil malak. Di proses 4 bulan inilah, nah ini yang mau saya katakan. Di 4 bulan ini 120 hari diutus malaikat. Fayanfukhu fihi roh. Diperintahkan untuk meniupkan roh. Jadi 4 bulan ini itu sudah ada roh. Ya, kalau ada yang mengandung 14 sudah ada roh. Dan nanti disunnahkan kedua orang tua memperbanyak amal soleh. Karena setiap apa yang dikerjakan akan berdampak kepada janin yang dikandung. Nanti ada doa bahkan khusus yang bisa dibacakan di Quran surat 7 ayat 189. Lain waktu mudah-mudahan kita bisa bahas ya. Kembali, dan diperintahkanlah malaikat setelah ditiupkan roh itu usia 4 bulan diperintahkan untuk menetapkan 4 hal yang sudah ditetapkan di langit itu. Maka berlaku mulai saat itu. Ya, saat roh mulai masuk. Baik, wa fis sama'i rizqukum, ini diantaranya ini dari mana taunya? Kita bacakan. 1, rizqihi, rizkinya. Ya, kedua ajalihi. Nah, saya batasi pada 2 ini saja. Kalau terkait dengan bahasan kita. Nih, ajal, rizki. Jadi sejak usia 4 bulan, begitu roh masuk sebagai sumber kehidupan ke dalam raga seseorang, maka disitulah berlaku ajal yang telah Allah tetapkan sebelumnya. Di langit, di lauh mahfuz sudah tertulis. Ada hidayat, ya akan hidup, sekian, sampai dari sebelum, ada, setelah ada, sampai kembali kepada Allah. Ya kan? Terus kita berikhtiar di muka bumi ini untuk menjalani hukum-hukum Allah. Maka ketika ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezekinya sudah ada, kapan itu kepastiannya kemudian diberikan? Berlaku hukumnya saat usia 4 bulan dalam kandungan ibunda kita. Maka rezeki sudah mulai ada. Ini dia. Nah, itu Allah masih ngatur lewat orang tua dikasih, makanya nggak boleh orang tua kasih yang haram. Karena terus akan melekat kepada jiwanya dan nyambung ya kepada anaknya. Ya, mohon izin sebelum sampai kepada ikhtiar kita, saya ada sedikit sekali ya untuk berbagi. Singkat dan padat. Awal saya pulang dari Indonesia, saya mengajar satu komunitas. Ada kajian ibu-ibu setiap Kamis waktu itu. Sunnah Nabi Kamis untuk waktu ibu-ibu mengaji itu. Nabi pernah ini kapan aja bisa mengajar itu ya. Cuma Nabi itu punya jadwal kajian untuk ibu-ibu hari Kamis. Itu menarik tuh ya. Nah, ada seorang ibu membawa satu anak. Anak itu unik sekali. Karena gini, ibunya tuh soleha. Bapaknya soleh, taat. Tapi anaknya beda. Dia ngaji dengan saya tuh luar biasa gitu, sana sini sana, terus kita kasih penyesuaian, alhamdulillah dia bisa diam. Dia belajar senang, dia setelah itu mulai lagi lah anak-anak, tapi melebihi batas bercanda anak-anaknya gitu ya dengan yang gaul. Kita masih bisa kontrol. Begitu dia pulang, waktunya pulang, ibunya langsung berkata, alhamdulillah Ustaz, katanya. Kenapa? Saya terima kasih banyak anak saya bisa duduk, bisa belajar. Itu di tempat lain. Kalau saya sudah antarkan, pasti saya tunggu dulu sebentar, karena nanti gurunya di dalam akan mengantarkan lagi dibawa pulang. Jadi nggak ada satu sekolah pun yang bisa bertahan. Jadi antarkan lagi pulang. Ini sebetulnya Ustaz saya adopsi. Nah, tadi satu keluarga, ayahnya banyak berbuat tindakan kriminalitas, ibunya senang mabuk. Bahkan saat hamil pun masih minum katanya. Jadi dia lahir anak kembar, satu dibawa oleh salah seorang public figure, artis, satu lagi oleh beliau dibawa. Sudah insya Allah jadi baik. Tinggal bagaimana nanti menutupi yang kurang baiknya waktu dia dikandung itu, ditutup lagi dengan yang baik terus sampai itu hilang. Jadi itu berpengaruh kebiasaan-kebiasaan orang tua dan sebagainya. Terlebih nanti ketika terlahir, mohon maaf sekali, pengaruh lingkungan. Memberikan pengaruh yang sangat kuat. Ini yang kita kemudian kondisikan jadi baik. Seperti Maryam dikondisikan. Nah, sekarang saya kembali ke rezeki ya. Singkatnya, sudah Allah berikan dalam konteks kehidupan kita. Ini kalau dari tumbuh, masa tumbuh, sampai balik, sampai terus, maka lewat orang tua. Ya. Nah, nanti kita berangkat ke fase lain. Kalau ingin cara cepat, ada rezeki anak yang dengan anak itu disiapkan, orang tua bisa dapat bagiannya. Makanya di Quran ada redaksi nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kamu jangan takut dengan anak. Kalaupun sekarang misalnya kamu kondisi cukup ya, berikhtiar belum maksimal, kamu takut nih anak-anak kayak sampai ada yang mohon maaf, ya ada yang mengakhiri jiwanya, ada yang buang ya ke panti ini, panti itu, ada yang buang tengah jalan. Itu dikecam oleh Al-Qur'an sejak dulu 15 abad yang lalu. Perilaku itu enggak bagus kata Allah. Bahkan ada nanti di anak saya tetapkan rezeki yang bermanfaat untuk orang tuanya. Ya, tapi dikasih jalan. Di antara jalannya dekatkan pada agama. Kalau nggak percaya silakan jadikan anak Anda atau cucu misalnya hafal Quran aja, penghafal Quran. Nanti lihat barokahnya kepada kedua orang tuanya. Ya, bukan hanya apresiasi, kadang-kadang ada hal-hal lain yang kita sudah berusaha nggak terwujud, begitu anak dapat terwujud. Itu ada anak para penghafal Quran kecil-kecil. Orang tua udah nabung bisa haji, bisa umroh aja nggak bisa. Begitu anaknya hafal Quran tiba-tiba kamu haji, kamu umroh, orang tuanya ikut. Itulah barokah anak, dia dapat, orang tua ikut. Ya, prestasi dunia juga begitu. Anak dapat beasiswa, orang tua dapat bagiannya. Demikian. Jadi ada lewat ilmu, lewat iman dan turunan-turunannya. Nah, ada sebaliknya. Orang tua dapat rezeki diberikan kepada anak bagiannya, itu yang nafkah konsepnya. Nah, cuma kita akan tinggalkan kedua ini.
kita akan terfokus kepada personal kita saja. Bagaimana cara kita mendapatkan rezeki itu. Ya, baik tidak terkait dengan orang tua ataupun orang tua kepada kita. Sekarang lihat konsepsinya. Nah, ini secara universal dulu ya, umum. Karena ini statement yang Allah sampaikan dalam Al-Quran untuk hamba. Kalau hamba kan menyeluruh sifatnya. Ya. Nah, kalau sifatnya menyeluruh, maka diksinya yang disampaikan oleh Allah itu berupa nas kalimatnya. Ya, bentuknya an-nas. Kalau sudah ada an-nas, nah ini dipahami umumnya mencakup seluruh kalangan manusia, mau beriman mau tidak. Maka hukum Allah menetapkan demikian. Ya, termasuk rizki nanti. Ya, termasuk rizki. Karena rizki ini konsepsinya ketika diberikan mengantarkan dia mendekat kepada Allah. Boleh jadi dengan rizki ini dia menjemput hidayah untuk beriman. Jelas ya? Yuk kita turunkan. Rizki tadi ditetapkan di mana? Di langit kan? Tugas kita di mana? Di bumi kan? Nah, berarti Allah punya kewajiban menurunkan, memberikan rizki itu ke kita di bumi kan? Nah, maka sejak usia 4 bulan berlaku ketetapan Allah. Nah, yang ditetapkan di langit tadi sudah mulai harus berlaku sampai kepada hamba Allah ini. Nah, bagaimana prosesnya kita bisa mendapatkan itu? Ya, nah diaturlah di Quran surah kedua ayat 168. Paling kanan, agak ke bawah sedikit di mushaf standar. Ya ayyuhan nasu. Tuh, redaksinya sudah pakai nas. Ya ayyuhan nasu, hai semua manusia, dimanapun kalian beraktivitas, dimanapun kalian berada, berdomisili. Pernah saya sampaikan kan huruf ya itu untuk memanggil yang dekat, menengah ataupun jauh. Bagaimanapun keadaan kalian, sepanjang kalian manusia. Ya, kulu mimma fil ardi tuh. Halalan thayyibah. Redaksi pertama, ya ayyuhan nasu, saya hapus dulu ini untuk memudahkan. Bismillah. Ya ayyuhan nas kulu. Ini dia. Mimma fil ardi halalan thayyibah. Ini konsepsi pertamanya. Rezekinya Allah tetapkan di langit. Kitanya sudah mulai bertugas di bumi. Maka diturunkanlah kemudian berlaku rezeki yang akan diberikan kepada kita yang akan beraktivitas di bumi. Nah, saat Allah menurunkan, bagaimana cara kita menjemputnya? Ya, untuk mengambilnya. Perhatikan baik-baik. Ya ayuhan nas, hei semua manusia. Saya tegaskan ke sini pakai ayyuhanya. Ini yang saya ingin tekankan. Ini disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyuh ini sifatnya taukid untuk menguatkan.